warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kaidah kutipan dan rujukan serta problematika, di mana anggota kami yaitu Akmal Reza Kurnia, Firdatul Nurul Lamda, Ganis Widya Ikaning Tias, dan Faudi Radiansyah Farhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Pengertian kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau dalam bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam bentuk sebuah karangan. Fungsi kutipan terdiri dari sebagai landasan teori, kedua penguat pendapat penulis, ketiga penjelasan suatu uraian, dan terakhir bahan bukti untuk penunjang pendapat itu. Jenis kutipan. Jenis kutipan terdiri dari dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pertama, kutipan langsung atau direct quotation adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan teks aslinya atau yang dikutip. Kedua, ada kutipan tidak langsung atau indirect quotation, merupakan kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri. Prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama adalah kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat menyesuaikan kutipan dengan sumpah dengan sumber aslinya. Lalu yang kedua adalah kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Yang ketiga adalah kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Selanjutnya, menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Lalu yang kelima adalah pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah penulis bukan teks asli. Yang selanjutnya adalah rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi dari pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Yang selanjutnya adalah penulisan rujukan dalam karya ilmiah. Agar penyusunan sebuah karya ilmiah lebih rapi, biasanya sebuah karya ilmiah akan dilengkapi dengan daftar pustaka atau rujukan yang berisi buku-buku atau referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan pembuatan karya tulis tersebut. Cara menulis daftar rujukan. Yang pertama yaitu nama penulis dalam daftar pustaka ditulis secara terbalik. Dan yang kedua, jika sumber buku ditulis oleh 2 atau 3 orang penulis, maka yang dituliskan namanya secara terbalik adalah penulis pertama saja. Selanjutnya nama semua penulis ditulis. Dan yang ketiga adalah jika sumber buku yang digunakan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka yang ditulis hanya nama penulis pertama saja, dan selanjutnya diikuti dengan et al atau dalam kurung artinya dan lain-lain, atau bisa juga ditulis dengan singkatan DKK atau dalam kurung dan kawan-kawan. Rujukan dengan menggunakan catatan kaki. Catatan kaki atau footnote berguna untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, atau fakta-fakta. Nomor footnote disesuaikan dengan nomor kutipan. Istilah-istilah dalam footnote antara lain yaitu yang pertama ibid atau ibidem, yang berarti kutipan diambil dari sumber yang sama tanpa diselingi oleh sumber lain. Yang kedua, cit titik koma atau
opercitato yang berarti kutipan diambil dari sumber yang telah disebut sebelumnya pada halaman yang berbeda dan telah diselingi pengarang lain. C titik koma atau logocitato yang berarti kutipan diambil dari sumber dan halaman yang sama yang telah diselingi oleh sumber lain. Perbedaan daftar pustaka dengan daftar rujukan. Daftar pustaka ditulis jika dalam karya tulisnya bukan merujuk pendapat orang atau melainkan hasil mencari atau membaca informasi dari berbagai sumber yang memberikan sumber inspirasi dan wawasan dan kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk karya tulis. Sedangkan daftar rujukan ini ditulis jika dalam tulisan memang menggunakan rujukan dari orang lain yang digunakan sebagai kutipan. Fungsi kutipan dan rujukan dalam karya ilmiah. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah, terkadang penulis memerlukan beberapa kutipan yang perlu dibahas, ditelaah, dikritik, dan dipertentangkan atau diperkuat. Kutipan itu bisa berbentuk pendapat, konsep, atau hasil penelitian. Selain itu, fungsi kutipan dalam tulisan antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk menunjukkan kepada pembaca sumber informasi bagi pernyataan ilmiah pada tulisan yang dibuat penulis. Kedua, untuk memenuhi kode etik yang berlaku sebagai penghargaan atas tulisan pakar, tempat memperluas pembahasan yang diperlukan, tapi tidak relevan jika dimasukkan ke dalam teks. Ketiga, untuk rujukan silang, yaitu untuk menunjukkan bagian atau halaman mana yang dibahas sama pada tulisan tersebut. Dan slide yang terakhir yaitu problematika. Problematika diantaranya terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak menyantumkan nama belakang, tidak menyantumkan tahun. Yang ketiga tidak membedakan penulisan judul. Yang keempat memasukkan alamat URL web dalam teks. Dan yang terakhir tidak menyeragamkan format. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.